tetap semangat bagi kalian yang ingin berkuliah tapi memiliki keterbatasan ekonomi, karena dari pemerintah sendiri itu sudah menyediakan beasiswa bidik misi. Alfia, ya. Iya, Bapak. Mahasiswa STIM Yadika Bangil, semester berapa sekarang, Mbak? Semester 4. Semester 4, ya. Mbak Alfia ini kan penerima bidik misi ya? Iya, Bapak. Bidik misi tahun 2019. 2019, itu berarti tahun angkatan pertama itu? Iya. Bagi STIM Yadika. Angkatan pertama. Info bidik misinya itu pertama dari siapa dulu, Mbak? Dari petugas beasiswa. Petugas beasiswa kampus ya, yang menghubungi iya. BP ya? Iya. Kemudian BP-nya menghubungi Mbaknya? Iya. Oh gitu ya? Disiarkan atau diumumkan lewat BKK SMK. BKK SMK, Bursa Kerja Khusus ya? Iya. Kalau bidik misi itu apa sih, Mbak, kepanjangannya? Beasiswa Pendidikan Miskin Berprestasi. Beasiswa Pendidikan Miskin Berprestasi ya. Berarti memang khusus bagi anak-anak yang, mohon maaf ya, untuk anak-anak yang miskin tapi punya prestasi itu ya. Iya. Harus lengkap ya kategorinya, miskin dan berprestasi ya. Iya. Kalau prestasi saja tapi dia nggak miskin nggak bisa berarti ya. Berapa orang itu, Mbak, yang dapat? 3. Salah satunya adalah Mbak Alfia. Iya. Dulu prosesnya gimana, Mbak, waktu bisa dapat bidik misi itu? Pertama itu didaftarkan dulu dari sekolah, Pak. Direkomendasikan dari sekolah. Terus habis itu diterima di kampus itu. Kalau layak diterima di bidik misi, habis itu diproses lebih lanjut seperti survei rumah, terus habis itu melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Persyaratannya apa saja dulu waktu mau mendaftar bidik misi itu, syaratnya apa saja? Yang pertama itu mempunyai kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar ya. Iya. Cara ngurusnya gimana ini, KIP ini? Itu minta ke perangkat desa. Perangkat Syaratnya desa. itu ada KK, KTP kayak gitu. Sama surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan Iya. tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa ya. Iya. Kemudian setelah KIP apa lagi syaratnya? KIP, terus ada seleksi nilai rapot juga, Nilai mulai rapot, dari ya. kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Kelas 10 sampai kelas 12. KIP, kemudian apa lagi tadi? Seleksi rapot. Seleksi rapot, Iya. kemudian rekomendasi dari sekolah. Iya. Ya. Dulu ranking berapa di rapotnya itu? Kalau untuk kelas 1 itu ranking 1, Pak. Terus kelas 2 ranking 1, terus kelas 3 ranking 2, Pak. Jadi ranking 1, 2 terus ini ya? Iya. Cara belajarnya Mbak Alfia itu seperti apa sih, kok dapat ranking 1 terus itu? Cara Setiap belajar. orang itu kan punya metode ya. Iya. Cara belajarnya itu macam-macam. Ada yang sambil dengerin musik, gitu kan? Iya. Ada yang belajar itu harus suasananya hening. Ada yang macam-macam lah metodenya. Kalau Mbak Alfia seperti apa? Kalau saya lebih suka ke hening, Pak. Soalnya kalau ada musik atau apa itu malah tidak bisa fokus. Nggak bisa gitu, Pak. konsentrasi ya? Iya, nggak bisa konsentrasi. Gitu. Kalau jamnya mungkin ada jam tertentu yang ketika belajar Habis maghrib gitu, Pak. habis maghrib ya. Iya. Nah, habis maghrib kuliah di sini. Terus berarti geser dong waktu belajarnya. Iya. Jadi Oh, waktu SMK dulu ya? iya, waktu SMK dulu. Waktu SMK dulu belajarnya habis maghrib. Sampai jam berapa belajarnya? Sampai jam 8 sampai atau jam 9 gitu, Pak. Tergantung tugas yang dikerjakan juga. Kalau belajar itu ditongkrongin orang tuanya enggak? Enggak dong ya? Enggak, Pak. Kesadaran sendiri ya? Iya. Saya suka belajarnya itu habis subuh kan gitu ya? Iya. Ada habis subuh karena itu suasana udaranya masih segar, kemudian hening, macam-macam. Ada yang belajarnya itu harus menulis, nah, gitu ya? Iya. Menyalin gitu loh ya, setelah dibaca apa dia harus nulis. Ya, Nulis itu berarti dia sudah merekam ke otaknya juga. Iya. Dia juga nulis juga. Iya, nulis juga. Jadi tadi misal tadi guru menjelaskan, terus malamnya dirangkum gitu, Pak, materinya. Dirangkum gitu ya.
dalam catatan-catatan kecil. Jadi inti-intinya saja ya, atau bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat gitu. Jadi kalau misal ada ulangan gitu enak bakal gitu. Tinggal baca-baca saja inti-intinya. Kalau ulangan itu belajarnya SKS enggak? SKS bukan SKS ini ya, sistem kebut semalam enggak? Atau sudah dicicil sebelumnya? Sudah dicicil sebelumnya. Sudah ya, sudah siap berarti sudah ya. Ya. Dan kalau ada tugas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Oh gitu ya. Ya, soalnya kalau ditunda-tunda masih ada yang numpuk-numpuk. Numpuk lagi, semakin numpuk ada tugas baru, Iya. ada mungkin waktu itu guru baru yang Iya. yang memberikan tugas-tugas ya. Itu ring satu kelas atau apa kumulatif Mbak Alfia? Satu kelas. Satu kelas ya? Iya. Satu kelas. Jadi meskipun satu kelas nggak apa-apa ya, tetap dihitung itu ya juga. Iya, nggak apa-apa. Nilainya berapa dulu sih waktu sekolah dulu? Kok bisa ranking 1 itu berapa nilainya? Nilai saya sekitar 85 lebih gitu Pak. 85 ya. Iya. Dulu prodinya apa Mbak Alfia? Teknik komputer dan jaringan. TKJ ya, Iya. TKJ. TKJ Sekolah mana dulu? di SMK Negeri 1 Pasuruan. SMK Negeri 1 Pasuruan. Iya. Nah, kalau satu TKJ itu satu prodi yang paling baik Mbak Alfia atau bukan? Ada kan yang ranking per kelas atau TKJ gitu ya, mungkin per prodi atau satu sekolah atau satu angkatan gitu kan ya? Iya. Bukan Pak. Bukan ya? Soalnya yang terbaik itu dinilai dari ujian sekolahnya pasti. Ujian sekolahnya ya. Kalau dilihat dari rapot untuk kelas itu Mbak Alfia gitu ya. Iya. TKJ dulu berapa kelas itu Mbak? Tiga kelas Pak. TKJ 1, TKJ 2 sama TKJ 3. Oh TKJ 3 kelas ya. Nah prodinya dulu SMK TKJ, kemudian kuliahnya di STIMIK ya, Teknik Informatika. Itu masih nyambung apa enggak Mbak? Masih nyambung. Masih nyambung ya. Apa yang dulu mapel ya, mata pelajaran apa yang masih berhubungan ketika sekarang kuliahnya di Teknik Informatika? Mata pelajaran itu pemrograman. Pemrograman ya. Meskipun di TKJ itu enggak fokus ke pemrograman Pak. Jadi di awal saja diperkenalkan pemrograman. Habis itu fokus ke tekniknya saja. Tekniknya apa pas itu kuliah, misalnya? teknik kayak perakitan PC, servis gitu Pak. Perakitan ya. Iya, sama nyeting jaringan gitu Pak. Subnetting IP gitu. Rancang bangun jaringan gitu. Kalau di sini kan masih nyambung itu kan ya, Iya, mata masih kuliah di sini ya. Yang nyambung berarti mata kuliah apa saja itu Mbak? Ada mata kuliah rancang bangun jaringan. Oh ya. Terus apa lagi ya? Yang Pak Sigit itu ya? Iya, Pak Sigit. Ya. Sama pemrograman web, pemrograman dasar gitu. Pemrograman web ya. Berarti kan masih apa? Link and match ya, masih nyambung Iya. antara ketika pelajaran di SMK TKJ ketika dan kuliah di TI ya, Teknik Informatika. Dulu ditawari atau mengajukan sendiri Mbak Alfia? Dulu itu ada petugas beasiswa dari STIM Yadika yang menawari ke sekolah. Ada peluang 3 mahasiswa yang diterima di STIM Yadika Bangil dan itu mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya mencoba mendaftarnya Pak dan alhamdulillah terima. Berarti ada kuota, kemudian menghubungi pihak sekolah gitu ya? Iya. Pihak sekolah, kemudian kamu diberitahu pihak sekolah Iya. menyiapkan segala sesuatunya itu. Diajukan ke mana? Ke Dikti? Iya, ke Ristek Dikti. Ristek Dikti. Terus itu kita mendapatkan kode akses sama nomor pendaftaran untuk mengakses ke akun bidik misi itu Pak. Jadi syaratnya itu harus terdaftar dulu ke akun bidik misinya atau Belmawa gitu. Belmawa Ristek Dikti ya, Iya. diajukan oleh sekolah, kemudian nanti dapat kode akses itu. Iya. Kode akses untuk login kamu ya. Iya. Terus setelah login itu apa saja isian di dalamnya? Itu memuat tentang profil atau biodata kita, memuat tentang foto rumah gitu Pak. Foto rumah, kemudian Lengkap. mungkin apa? Background keluarga itu juga. Ya gitu juga. Nah, kemudian itu dikirimkan. Ya, gaji orang tua juga. Gaji orang tua itu ya. Rekening listrik gitu Pak. Rekening listrik. Nah setelah itu dikirimkan bukti-buktinya. Dia di-upload ke Akun tadi itu Iya, kan. akun tadi. Nah, terus setelah itu dapat apa? Balasan.
dari respon dari umpan baliknya dari sana apa feedbacknya? Dapat nanti kalau diseleksi dulu nanti dapat cup atau pin gitu Pak. Itu untuk apa pinnya? Pin apa itu? Itu nanti dibuat seleksi ke universitasnya itu Pak. Oh, pinnya itu untuk ikut seleksi di kampus tujuan? Iya, kampus tujuan. Nah, berarti ini kan ada verifikasi administrasi itu ya tadi ya? Iya. Terus ada verifikasi yang faktual enggak? Faktual itu datang langsung? Datang langsung. Ke mana? Ke rumahnya datangnya? Iya, survei ke rumah. Dari pihak kampus itu ada yang datangi ke rumahnya Mbak Alfia? Iya. Itu apa saja yang diverifikasi waktu itu Mbak? Itu melihat keadaan rumah, terus pekerjaan orang tua, gaji orang tua, sama itu Pak, listrik itu Pak, listrik. Rumahnya di mana Mbak Alfia? Di Rejoso. Oh, Rejoso. Iya. Tapi itu memang rumahnya Mbak Alfia ya kan ya? Iya, rumah saya. Bukan hanya siapa-siapa kan ya? Bukan. Layak untuk menerima beasiswa itu yang seperti apa Mbak? Rumahnya yang itu Pak, lantainya terbuat dari ubin gitu Pak ya. Ubin apa? Yang Tekel lama itu ya? Iya. Ya, terus dilihat kamar mandinya juga gitu Pak. kamar mandi juga ya? Iya, kamar. Terus foto tampak depan, foto tampak samping, dari depan rumahnya kayak gimana gitu Pak. Oh, tampak depan, tampak samping, Iya. tampak belakang juga. Iya. Ukurannya berapa rumahnya Pak? Ukuran kurang paham saya. Kurang paham ya. Iya. Kemudian setelah itu komunikasi sama orang tua. Orang tuanya kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Ibu saya kerja sebagai petani Pak. Buruh Oh, tani, kadang buruh tani. juga petani juga gitu. Tani juga. Kalau ayahnya? Ayah saya sudah meninggal. Oh, meninggal. Iya. Maaf Mbak. Enggak apa-apa. Terus berarti hanya dengan ibu ya? Iya, Berapa bersaudara Mbaknya? 3. 3. Iya, saya nomor 2. Nomor 2. Akhirnya setelah diverifikasi itu nanti dapat apa? Pemberitahuan seperti apa nanti dari pihak kampusnya atau langsung dari Stediktiknya? Dari pihak kampusnya kalau sudah diterima gitu Ah. Pak. Sudah masuk perguruan tinggi tujuan, kemudian Habis berarti itu sudah diterima gitu sudah ya? diterima gitu. Nah, setelah diterima kemudian proses yang beasiswanya ini seperti apa Mbak? Apakah beasiswanya itu langsung ketika diterima langsung menerima beasiswa atau ada jeda waktu atau bagaimana dulu? Ada jeda waktu dulu gitu Pak. Kan pas semester 1 itu masuknya September. Ya, maksudnya Terus, September 2019 berarti ya? 2019, iya. Terus kan ada biaya hidup dari bidik misi sebesar 4.200.000 per semester. Itu turunnya itu pas bulan November Pak. Oh, bulannya November, berarti Iya. 2 bulan kemudian ya? Iya, 2 bulan. Beasiswanya itu full ya? Dari negara itu full ya? Iya. Untuk SPP-nya full kan ya? Full dari negara. Nah, terus yang untuk uang apa? Istilahnya uang saku apa itu? Uang biaya hidup. Biaya gitu, Pak. hidup ya? Living cost itu kalau bahasanya. Nah, itu digunakan untuk apa Mbak? Untuk saya kan ngekos Pak, jadi untuk membayar kos juga, untuk biaya makan sehari-hari. Ya, jangan dibuat yang aneh-aneh ya. Iya. Jangan dibuat untuk kafe ya. Buat Itu diterimanya langsung ke rekeningnya Mbak Alfia. iya. Nanti buat pembukaan rekening baru Pak. Rekening baru Iya. khusus untuk menerima itu ya. Iya. Nah. Terus selama kuliah di sini penerimaan beasiswanya gimana? Lancar ya? Alhamdulillah. Lancar berarti ya? Kuliahnya juga lancar. Alhamdulillah. Nah, waktu dinyatakan diterima ya, beasiswanya diterima, kampus tujuannya juga diterima. Gimana perasaannya Mbak Alfia? Senang banget Pak, soalnya bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa bidik misi tersebut. Seneng ya pastinya ya? Iya, seneng Seneng sekali. dong diterima ya. Iya, senang sekali Pak. Terus kenapa dulu kok milih kampus TIMIK? Selain karena memang ada orang kampus yang ke sana. Karena Sebelumnya sudah kenal TIMIK belum? belum. Belum ya. Karena guru-guru SMK saya itu alumni sini Pak, lulusan Ya, dari- banyak yang sini memang Iya. alumni sini. Iya. Ada kurang lebih di atas 5 kayaknya, di atas Iya. 5 guru yang dari alumni sini ya. Iya. Dan dari itu ada yang sebagian seangkatan dengan saya, atau ya seangkatan lah, 1-2 di atas saya atau di bawah saya juga Iya. ada. Seneng dong kuliah di STIMIK ini kan? Senang sekali Pak. Seneng. Kenapa kok seneng itu?
Karena juga lumayan dekat dari rumah, Pasuruan sendiri, jadi nggak jauh-jauh keluar kota gitu Pak, nggak merantau juga. Nggak merantau, kita di kota yang sama kan ya, Iya. Pasuruan. Ini sebagai generasi pertama ini ya, generasi pertama Mbak Alfiah, selama menerima beasiswa dan selama kuliah juga di kampus TIMIK, bagaimana menjalani kuliah ini sampai semester keempat ini? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya? Iya. Ada beban enggak sih bagi penerima beasiswa? Ada Pak, soalnya ada tanggungan kalau penerima beasiswa itu IPK-nya harus di atas 3 gitu Pak. Targetnya di atas 3 ya? Iya, di atas 3. Terus nilainya juga harus stabil gitu Pak. Soalnya kan laporan ke pemerintah. Setiap semester kan harus Iya. melaporkan itu kan tentang progress reportnya kan ya. Iya. Jadi per semester harus melaporkan IP-nya sekian itu kan ya. Iya. Ya, kan saya dulu juga pernah gitu. Semester 1 sampai 3 seperti apa IPK-nya? IP-nya? Semester 1 alhamdulillah Pak di atas 3,5. Di atas 3,5 ya. Iya, Tidak ada yang D ya? tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sekarang ini Mbak Alfiah, kalau kuliah daring seperti ini, apa kesannya Mbak Alfiah ini? Kesannya itu kalau kuliah daring waktunya lebih fleksibel gitu Pak. Jadi lebih nyantai gitu. Nggak bingung kalau misal kayak tugas praktik Ya, gitu, yang Pak. praktikum kan Iya. mesti kan ya. Anak-anak teknik gitu kan. Iya, ya? teknik. Banyak praktikumnya gitu. Iya, makanya sebentar lagi saya adakan webinar itu Iya. tentang kuliah tetap muka mulai kapan. Nah, juga sekaligus nanti saya coba undang dosen teknik tapi bukan informatika. Ya. Nah, sistem pembelajaran seperti apa? Kan kita pasti penasaran anak teknik yang di luar selain informatika ya. Teknik di luar itu kan ada teknik mesin, ada teknik sipil, gitu ya. Iya. Teknik. Nah ini nanti teknik perkapalan yang saya undang jadi narasumber. Gimana sih anak mahasiswa perkapalan tuh kalau belajar? Pasti kita penasaran kan ya? Iya. Kapal. Nanti kita ulas nanti di webinar itu. Bagi mereka yang ingin ingin mendapatkan beasiswa termasuk bidik misi itu sekarang tip kuliah ya. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan sejak awal mungkin ya. Itu kan tidak bisa mendadak kan persyaratannya kan. Itu apa saja yang kira-kira yang mungkin saran atau tips lah untuk bagi adik-adik SMA SMK yang memang sengaja ingin mencari beasiswa. Gimana? Yang pertama itu fokus ke nilai dulu Pak, nilai pelajaran sekolah gitu. Fokus ke nilai itu ya. Iya, usahakan nilainya baik. Jangan lupa berdoa juga Pak. Berusaha mencari informasi beasiswa sebanyak mungkin itu Pak, baik dari sekolah sendiri atau dari media sosial yang lain gitu Pak. Sering-sering cari informasi syarat-syaratnya apa gitu. Kalau ingin mendapatkan beasiswa itu berjuang mulai dari kelas 10 gitu Pak. Berarti mulai dari awal memang Iya. sudah dipersiapkan gitu Iya. ya. Belajar sebaik mungkin, belajar dengan giat, usahakan nilainya selalu bagus gitu Pak, stabil. Soalnya saingannya yang mendaftar juga banyak gitu Pak, satu Indonesia juga. Nilai harus stabil itu ya berarti ya. Iya. Nggak bisa naik turun ya. Di sini ranking 1 semester berikutnya atau tahun berikutnya anjlok gitu ya. Nggak bisa kalau gitu ya. Iya, nggak bisa. Harus relatif stabil ya. Iya, relatif. Untuk adik-adik yang SMK atau SMA yang ingin kuliah di STIM di Kambangil dan ingin mendapatkan bidik misi. Tetap semangat bagi kalian yang ingin berkuliah tapi memiliki keterbatasan ekonomi, karena dari pemerintah sendiri itu sudah menyediakan beasiswa bidik misi, tapi untuk sekarang sudah diganti dengan KIP kuliah gitu Pak. Istilahnya diganti sekarang Iya. KIP kuliah ya. Iya, Mulai tahun 2020 itu ya. iya KIP kuliah. Kalau kemarin 2020 berapa anaknya yang di sini? Banyak. Anak sekitar 10 Sekitar itu berapa itu ya, lupa. 10 lebih Pak. 10 lebih ya. Iya. Karena ada grupnya sendiri itu kan ya. Iya. Iya. Oh itu sekarang namanya KIP kuliah. Iya. Tapi komponen penerimaannya, kemudian syarat-syaratnya, prosesnya itu sama ya, Hampir sama Pak. hampir sama. Pernah komunikasi dengan adik kelas itu yang tahun 2020? Belum Pak. Belum ya? Iya, belum. Karena pandemi Karena kita ya. pandemi, jadi Nggak bisa susah ketemu untuk ya? bertemu. Iya. Mungkin saya kira itu Mbak Alfiah, mungkin ada harapan, baik harapan mungkin kepada kampus dan kepada perkuliahan ini, pasti kepingin kuliah tatap muka
Kalau saya tanya pengen kuliah tetap muka apa tetap Pingin daring? sekali, Pak. Pingin sekali ya? Tetap muka. Tetap muka ya. Kenapa? Kangen sama temennya apa kangen dosennya? Dua-duanya, Pak. Kangen Dua-duanya. temen juga kangen dosen. Ya semoga ini segera berakhir nih Dan ya tetap Amin. mukanya. Karena dosen juga nggak enak itu kuliah daring. Ya plus minus lah ya. Iya. Tapi tetap enak kuliah tetap muka. Ya. Iya tadi Mbak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa sekaligus ingin kuliah di STIM Yadika. Harapannya tetap semangat bagi kalian yang ingin kuliah di STIM Yadika Bangil dan ingin mendapatkan beasiswa. Semoga keinginan kalian tercapai dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Udah cukup Mbak Alfia? Iya. Oke, terima kasih ya kehadirannya Mbak Alfia ya. Ya, Sama-sama, Pak. memang kita undang ke sini ya karena kita memang dan kita undang di malam karena setelah perkuliahan kan nggak ganggu kuliahnya ini kan ya. Iya. Iya. Terima kasih ya kesempatannya. Semoga sama-sama. banyak adik-adik SMK, SMA yang kuliah di STIMIK ya. Amin. Dan kuliah itu tidak hanya soal biaya ya. Iya. Betul kan? Betul. Dan Mbak Alfia ini adalah salah satu contoh meskipun punya keterbatasan secara ekonomi tapi tetap bisa kuliah ya, gitu. Oke Mbak Alfia, terima kasih ya, sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.